Seandainya ada hidup lagi, aku tak mau bertemu kamu lagi. Amanda Wijaya, ikut aku ke rumah sakit. Aku masih syuting. Mana lebih penting, pekerjaanmu atau nyawa Citra? Ikut aku. Ada apa ini? Keluarga, pasien butuh transfusi darah. Ambil darahnya. Golongan darah mereka sama. Segera selamatkan dia. Syutingku belum selesai. Sekarang aku boleh pergi, kan? Sama seperti ayahmu yang sudah mati itu. Kau tak berhak menyebut ayahku. Apa? 3 tahun lalu ayahmu mau monopoli proyek? Bunuh ayahku demi uang, sekarang kau hanya menebus dosa ayahmu. Bukan begitu. Kalau bukan keluarga Mahendra dan Citra yang bantu, kau pikir kau bisa nyaman-nyaman jadi Nyonya Pratama? Kau pikir keluarga Mahendra itu baik? Diam. Ada bukti tak terbantahkan masih berani membantah. Kak Reza, Citra, sudah baik kan? kukira takkan bertemu kamu lagi. Nggak apa-apa. Sebenarnya tak perlu transfusi darah buatku. Tubuhku kuat. Merepotkan Kak Amanda ya? Jangan repot-repot memikirkan dia. Darahnya memang untuk menebus dosa. Citra Mahendra sudah puas main sandiwara? Keluar! Kak Reza, ketiga keluarga kita selalu bersahabat erat. Sebenarnya kita bisa sangat akhirat. Tapi dulu ayah Kak Amanda, demi keuntungan, membunuh Paman Pratama. Bahkan ayahku juga, salahku, mengingatkan masa lalu lagi, membuatmu kesal. Tidak. Jangan dipikirkan lagi ya. Istirahat dulu. Amanda, kamu kenapa? Apa Reza Pratama si brengsek itu mengganggumu lagi? Nanti pakai baju lebih tebas. Aku antar kamu pulang. Berdiri. Apa kusuruh kamu pergi? Bukannya kau yang menyuruhku pergi? Coba sentuh dia sekali lagi. Kamu terlalu sombong. Kamu tahu Amanda fisiknya lemah? Masih biarkan dia sendiri kena angin di sini. Dia kena angin ada urusannya denganmu. Aku temannya. Aku suaminya. Baru beberapa menit? Sudah tak sabar cari selingkuhanmu? Aku tidak. Kamu dan dia tumbuh bersama sejak kecil. Kalau bukan aku yang merebutmu, sekarang pasti masa bulan madu kalian ya. Kuberitahu kamu milikku. Lepas! Lepaskan aku! Jangan begini! Mulut bilang tidak mau, tubuhmu cukup jujur. Halo, sekarang bisa berangkat? Ya, berangkat 5 menit lagi. Halo. Apa? Nyonya bersiap berangkat. Putri Sulung Wijaya, mau kemana ini? Kamu balik? Mau pergi? Tak pamit sama sekali? Mau kabur ya? Mimpi. Jangan lupa, kamu masih berutang padaku. Ayo, Lepasin! Lepasin aku! ikut aku. Reza, apa maumu? Jangan bergerak. Reza, mau apa kamu? Lepasin aku! Diam. Kau akan mati sial. Aku takkan... Mau kabur? Bisa apa? Tempat ini aman. Tak usah cari susah.
Kak Reza, dengar-dengar mantan Amanda kerap mengganggumu. Lebih baik jangan keluar. Jangan ke rumah sakit. Luar sekacau apapun, aku harus tetap jagain kamu. Aku baik-baik saja. Lihat, aku hampir pulih. Penyakitmu harus dirawat baik-baik. Tenang, RS ini isinya orang kita. Tapi Kak Amanda, Urus apa dia mati atau enggak. Sini minum. Beritahu majikanmu, berani-beraninya ganggu keluarga Pratama di hidup berikutnya saja. Direktur, Anda terluka. Diam. Jangan lupa, Aku takkan... cepat pulang. Periksa ke rumah sakit dulu? Tak sempat, cepat pulang. Oke. Setelah kau tebus dosamu, Amanda Wijaya, sadar. Kubangunkan kamu. Reza Pratama. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Setelah kau tebus dosamu, aku pasti lepaskanmu. Tapi sekarang, tidak mungkin. Kau mau apa? Kau harus minum sekarang. Atau kau mau mati? Siapa yang buat aku begini? Aku tidak mau. Yakin tidak mau. Baik. Kau kenapa? Jangan ikut campur. Minum atau tidak? wah! Kak Reza, aku suka tempat ini. Kamu tinggal di sini beberapa hari. Terima kasih Kak Reza. Kalau sendirian di rumah, aku pasti takut. Jika butuh apa-apa, bilang ke kepala pelayan. Jangan sungkan. Kak Reza, tanpamu, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Kau tak biarkan aku pergi, tapi malah bawa orang pulang? Buru-buru sekali, ingin punya anak banyak? Ini rumahku. Siapa yang tinggal adalah urusanku. Amanda Wijaya, kau ingin melahirkan anakku? Kau tidak pantas. Tentu aku tidak akan lahirkan anak untuk sampah manusia sepertimu. Orang seperti kau pantas putus keturunan. Cukup. Kak Reza, kalau kalian bertengkar karena aku, sekarang aku pergi saja. Kalau mau, pergi. Pintunya di sana. Kau buta? Kak Amanda, aku hanya numpang sebentar. Aku tidak ingin pisahkan kalian. Citra, jangan hiraukan dia. Aku antar kamu istirahat. Kak Reza, Makanannya sudah siap. kalau Direktur Pratama turun nanti, bilang semua masakan ini buatan tanganku. Jika berhasil, ku beri imbalan. Nona Mahendra, tenang saja. Kak Amanda datang. Kak Amanda datang. Nyonya, Ku masak, mari makan bersama. Melihatmu aku sudah muak. Kak Amanda,
Kenapakah aku begitu kasar? Kalian lagi apa? Kak Reza, aku sendiri yang tidak hati-hati. Jangan salahkan kakak. Bagaimana? Apa tidak apa-apa? Bibi Lestari. Ada apa? Nona itu masak banyak lauk. Lalu Nyonya bilang tidak mau makan. Amanda Wijaya keterlaluan, minta maaf. Minta maaf. Dia tidak pantas. Ulangi lagi. Kak Reza, pasti gara-gara aku. Masakannya tidak disukai Kak Amanda. Jaga apa-apa, lain kali aku buat yang lain. Citra Mahendra, cara aktingmu ini persis seperti ayahmu. Cukup. Segera minta maaf padanya. Jangan buat ulang lagi. Lepaskan. Yang harus minta maaf dia, bukan aku. Yang harus minta maaf dia, bukan aku. Dikasih baik malah kurang ajar. Kak Reza, kau bilang mau bawa aku dan Kak Amanda ketemu sutradara, kan? Maafin dia dong, coba lihat situasiku. Citra memang bijak. Ayo kita pergi. Mau pergi apa enggak? Aneh juga. Kau selalu ngalangin aku syuting. Sekarang malah ngajakin sendiri. Kalau bukan karena permintaan Citra, mana mungkin kau kasih kesempatan ini? Harusnya aku berterima kasih padanya nih. Jaga baik-baik dia di lokasi syuting. Kalau sedikit-sedikit gores di badannya, aku tuntut kau. Direktur Mahendra, apa maksud kedatangan ini? Amanda Wijaya keterlaluan, minta maaf. Direktur Pratama, dia lagi ada rapat di dalam. Kau tahu nggak, bocah itu, dulu kalau bukan keluarga Mahendra bantu, mana mungkin dia bisa bangkit kembali. Direktur Mahendra. Direktur Mahendra. Kerja bagus, keponakan. Om, ada keperluan apa sampai datang? Keponakan Pratama. Proyek Selatan Kota, jangan ikut campur. Om, maksudnya apa ini? Artinya proyek Selatan Kota itu milikku. Setelah ayahmu meninggal, kalau bukan keluarga Mahendra, mana mungkin ada hari ini. Sekarang saatnya balas budi. Tapi, Jangan tapi-tapi lagi, kekuasaan sekarang jelas milik keluarga Mahendra. Keponakan Pratama, pikirkan baik-baik. Kak Amanda, siapa elu gadis baru? Bisa jadi pemeran utama sutradara Lestari? Luar biasa ya. Reza Pratama ndak di sini? Jangan buat-buat. Kamu pikir kamu siapa? Cuma anjing keluarga Pratama. Kapan Kak Reza bosan? Langsung diusir. Take kedua, mulai. Di perusahaan ini, gue yang berkuasa. Kamu persis kayak bapakmu yang mati. Ulangi. Gue bilang lagi terus. Kamu. Oke, emosinya sudah lumayan. Bisa lebih kuat? Bisa. Baik, sekali lagi. Oke, semua perhatian. Mulai. Di perusahaan ini, gue yang berkuasa. Kamu persis kayak bapakmu yang mati. Ulangi. Gue bilang lagi terus. Gue hajar lo. Citra, Kak Reza. kamu baik-baik saja? Bangun dulu. Ada. Kondisimu kayak gini masih bisa syuting? Bisa.
Perias, cepat. Tolong dandaniku, mau lanjut syuting. Sudah. Kamu bagaimana ceritanya? Bukan salah Kak Amanda. Kami cuma lagi berakting. Beracting. Adegan kayak gini ada di naskah? Sebenarnya aku tak sengaja. Gak apa-apa. Kak Reza, sakit. Saya lihat Nona Amanda menampar Nona Citra, lalu mendorongnya jatuh dari tangga. Langsung berhenti syuting. Pergi ke rumah sakit. Aku tak mau ke rumah sakit. Sendirian disuntik di rumah sakit. Pasti aku sangat ketakutan. Begini, aku suruh dokter ke rumah, kau pulang dulu. Baiklah. Antarkan. Aku benar-benar tidak. Kau pikir dia seperti kau? Mengatur sandiwara sendiri? Sampai kapan kau mau berpura-pura? Aku benar-benar tidak mendorongnya. Kau bilang dia menjebakmu? Dengan banyak saksi di lokasi, semua menjebakmu? Aku benar-benar tidak. Dia menyalahkanku lewat adegan syuting. Masih mau membela diri? Ikut aku. Sujud minta maaf padanya. Aku takkan sujud pada perempuan hina ini. Selera Tuan Muda Gunawan memang unik. Kak Reza, jangan perlakukan Kak Amanda seperti itu. Citra, kau terlalu baik hati. Dia menyebabkanmu terluka parah. Katakan bagaimana menghukumnya? Mengingat Kak Amanda pernah memberikan darahnya untukku. Lupakan saja. Citra Mahendra, jangan sok baik. Seperti biasa. Masuk penjara air. Saat Citra sembuh total, barulah kau boleh keluar. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Jangan lupa, kakakmu masih kutahan. Utang judinya masih harus kubayar. Reza Pratama, aku nggak bakal lupakan ini. Kalau sekarang kamu mengaku salah, aku bisa pertimbangkan bulu lepaskanmu. Mimpi! Aku nggak bakal ngaku hal yang nggak kulakukan. Baik. Teruslah di penjara air ini, biar kamu sadar. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kak Reza, jangan marah. Sebaiknya kita jangan biarkan Kak Amanda terendam. Aku khawatir banget dengan dia. Kalau gitu, apakah Amanda akan mendendamiku? Soalnya aku cuma numpang di sini. Sering harus ikuti kemauannya. Duduk dulu. Kakinya sudah membaik? Dia kan bukan nyonya rumah di sini. Ngapain dengarkan dia? Kak Reza, karena ada kamu, aku jadi sangat... Nyonya pingsan! Nyonya pingsan! Gawat! Nyonya pingsan. Amanda Wijaya, bangun. Amanda Wijaya, kamu bangun. Nyawamu adalah milikku. Aku tak izinkan ada apa-apa denganmu. Siapkan mobil ke rumah sakit. Perawat, bagaimana kondisi Amanda? Apa? Amanda yang mana? Amanda Wijaya, Amanda Wijaya. Pasien sudah stabil untuk sementara. Dia masih belum sadar. Reza Pratama, kamu masih punya hati nggak? Ini urusan keluarga pribadiku. Enggak perlu orang luar macam kamu ikut campur. Kau begitu merawatnya. Sakitkan Amanda. Nyawa diambang maut. Jangan kira aku tak tahu niatanmu. Sepatu busuk yang kubuang, kau kejar bagai harta. Selera Tuan Muda Gunawan memang unik. Kalau begitu, lepaskan dia. Sakitkan Amanda. Sambil main mata dengan si Mahendra. Kau pikir kau siapa? Ini urusan rumah tanggaku. Bukan tempatmu ikut campur. Dia butuh istirahat sekarang. Pergi. Ayah. Ayah. Amanda.
Amanda, aku di sini. Kenapa kau di sini? Bukan aku. Mau siapa yang di sini? Arga Gunawan, begitu? Kukira kau sedang mesra dengan selingkuhanmu di rumah. Bukankah waktu mesra itu sangat berharga? Aku anggap Citra adikku. Lalu tak bolehlah aku anggap Arga kakakku? Kakak, jangan lupa. Kakak kandungmu masih menungguku bayar utang judinya. Kenapa kau perlakukan aku begini? Aku perlakukan kau begini? Amanda Wijaya? Keadaanku sekarang semua gara-gara ayahmu. Ayahmu lah yang bunuh ayahku. Makanya, aku sekarang susah begini. Serba dibatasi. Bukan ayahku. Putri Sulung Wijaya, pulihkan lukamu baik-baik. Tebus dosa ayahmu. Anda begadang semalam. Saya antar Anda pulang. Ke jalan selatan dulu. Pasti lagi beli kue bunga osmanthus yang disukai nyonya. Cepat kita pergi. Mari Amanda, hari ulang tahunmu. Ayah beri hadiah bola kristal. Suka? Suka, terima kasih ayah. Putri Sulung Wijaya baru sembuh? Kenapa tidak diam saja di kamar? Minggir. Memang panas bintang besar? Sudah bisa sandiwara pura-pura terluka? Kalau sandiwara itu tak berguna, Buat apa kau cari hina sendiri? Tak peduli seberapa kamu pura-pura kasihan? takkan mengubah fakta Kak Reza mencintaiku. Kamu cuma alat pelampias nafsunya. Selalu bilang Reza Pratama mencintaimu. Tapi kenapa dia tak memberi status? Kau tahu kata orang luar? Kau cuma simpanan gelap. Itu lebih baik dari pembawa sial sepertimu. Kau bawa sial ke ibumu, lalu ke ayahmu. Katanya saat ayahmu meninggal, masih terus memikirkan pernikahanmu. Kamu, Amanda Wijaya, kalau ayahmu tahu? kau menikah dengan anak musuhnya, apa yang akan dia pikirkan? Ayahmu pikir apa? Kamu putri ayahmu. Jangan sebut ayahku. Kamu berani memukulku? Mau coba? Pukul ya pukul. Harus pilih hari. Hentikan. Tak tinggal di kamar, untuk apa keluar? Kak Reza, semua salahku. Aku yang bikin Kak Amanda marah. Sudah kukatakan, di rumah tidak boleh ada benda ini. Kamu tuli? Kak Reza, aku pergi sekarang. Takkan mengganggu kalian lagi. Citra, jangan dulu menangis. Aku yang ngurus. Bilang, Dia bilang aku simpanan yang tak bisa diumbar. Gimana dong, Kak Reza? Wajahku sakit sekali. tidak apa, Citra. Kamu istirahat dulu. Ya, Besok aku masih syuting. pergilah. Amanda Wijaya. Kenapa tak dengarkan aku? Takkan mengubah fakta Kak Reza mencintaiku. Jangan kira aku tidak tahu. Ini tanda mata antara kamu dan Arga Gunawan. Keluarkan sekarang. Biar bisa melihat barang jadi teringat orangnya. Merindukan masa lalu ya. Bukan begitu. Ini Kita tidur di ranjang yang sama. Tapi di depanku kau merindukan lelaki lain. Kau ingin aku berpikir apa? ini ayahku. Kapan kau bisa lupakan dia? Amanda Wijaya. Kau benar-benar menjijikkan? Kamu sama Citra tidak menjijikan ya? Aku kenal dia sejak kecil. Tapi kami selalu bersih tanpa noda. Tak seperti kau berani punya simpanan, tapi tak berani mengaku. Bersih? Bersih. Mau simpan kenang-kenangannya terus? Hah!
Sejak ayahku tiada, kau injak-injak keluargaku yang tiada pelindung. Kau kurung aku di sini, di hatiku. Kau tak pantas dicintai, tak layak jadi suamiku. Aku? Milikku tetaplah milikku. Bukan milikmu. Takkan kau rebut? Oke, cut. Amanda, aktingmu bagus. Citra, banyak belajar dari Amanda ya. Terima kasih, sutradara. Baik, kita selesaikan hari ini, oke? Istirahat. Hei Dimas, ada paket buatmu. Hadiah ulang tahun untuk keponakanmu datang, bola kristal edisi terbatas. Menurutmu anak akan suka? Kamu dapat di mana? Saya suruh teman carikan. Boleh kulihat? Waktu kecil aku punya yang serupa. Sayangnya pecah. Kalau suka, untukmu. Untukku? Sungguh? Sekretaris Hartono, siapkan mobil ke lokasi syuting. Saya bawa bunga dan buah untuk menyambut. Ini kesempatan baik berbaikan dengan Nyonya. Siapa bilang mau menemuinya? Saya mau jenguk Citra. Ya, Tapi aku bisa kemana? Dunia luar luas sekali. aku akan lindungi kamu. Tolong tetaplah untukku, datanglah padaku. Di sini atau di luar, apa bedanya? Wah, lihat ya aktingnya bagus. Iya, cocok banget mereka. Tolong tetaplah untukku demi aku. Wah, kok ciuman. Reza, kamu ngapain? Nah, saya tanya kamu, dia ngapain? Kok mukul orang? Reza, kamu ngapain sih? Ini harusnya saya yang tanya. Dia ngapain? Kami lagi syuting. Syuting ya? Syuting bisa jadi alasan buat berbuat semaunya begitu? Heza, mau pamer kuasa, balik ke perusahaanmu sana. Gila apa ke lokasi syuting? Aku boleh kasih kamu kebebasan, tapi bukan buat mesra sama pria lain. Kami lagi syuting. Apa itu acting? Kamu masih nggak bisa bedain? Acting ya? Semua film kamu, naskahnya saya baca semua. Nggak ada adegan ciuman. Saya peringatkan Amanda, kalau ada lagi, kamu tunggu. Ada. Kak Reza, Nggak kenapa-kenapa. jangan marah. Jaga kesehatan. Mari duduk. Perkara kerja saja. Kukira karena Kak Amanda. Pak Dimas, hatinya sangat baik. Ini pertama kali kerja sama dengan Kak Amanda. Jalannya kompak sekali. Lihat mukanya saja sudah tahu dia bukan orang baik. Jauhi dia di lokasi syuting. Enggak kok. Pak Dimas hidupnya sederhana. Dia sering mengoleksi mainan edisi terbatas. Waktu itu bahkan menghadiahkan bola kristal ke Kak Amanda. Bola kristal, Waktu kecil aku juga punya yang sama persis. Sepertinya awalnya ini hadiah untuk orang lain. Karena lihat Kak Amanda suka, jadi dihadiahkan ke dia. Apa seharusnya aku tak membicarakan ini? Kak Reza, jangan salahkan Kak Amanda. Itu semua sepenuhnya salah dia. Kak Reza, aku masak bakso 4, keberuntungan favorit kakak hari ini. Mari kita makan bersama. aku masih ada urusan duluan ya. Tapi, Amanda Wijaya,
Ajalmu sudah dekat. Nona Mahendra, teh sudah siap. Untuk makan malam mau apa? Makan apa? Sebentar lagi aku keluar, tutup mulutmu rapat-rapat. Jangan beritahu siapapun. Kalau Direktur Pratama nanya, bilang saja, kurang enak, sudah tidur duluan. Citra, akhirnya kamu menemuiku. Lihat ini, aku dipukul Reza Pratama. Dulu kamu berjanji padaku, kalau aku bisa bikin Reza marah di depan Amanda, kamu mau jadi kekasihku. Kamu sudah melakukannya. Apa yang kamu lakukan? Sudah kau usir dia dari keluarga Pratama? Belum. Hasilnya di luar kendaliku. Citra, aku cinta padamu. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, mau bantu gue lagi? Untukmu, neraka pun kusanggupi. Racunin Amanda Wijaya. Aku ingin dia reputasinya hancur. Ayo lanjut minum. Kenapa mabuk-mabukan? Hati Direktur Pratama sedang kalut. Kamu sudah melakukannya. Tapi suami istri kalau ada masalah, lebih baik dibicarakan. Sebenarnya Direktur tidak seperti sangka nyonya. Saya paham. Kamu boleh pergi dulu. Reza Pratama, kenapa kita nggak bisa begini saja? Diam-diam berdua. Dengan kepintaranmu, masa nggak bisa selidiki kalau papaku difitnah? Amanda, Kenapa kamu tak percaya padaku? Mungkin pertemuan kita memang salah. Tak apa. Aku akan akhiri kesalahan ini. jangan. Bibi Lestari, Ya, ini dia. Tuan Pratama, Anda sudah bangun? dia di mana? Nona kemarin tidak enak badan. Tidurnya larut. Pagi ini dia sudah keluar. Siapkan mobil ke kantor? Baik. Amanda, ini kopi untukmu, coba. Terima kasih. Syuting film ini sudah selesai. Rasanya masih belum puas. Lain kali kita kerja sama lagi. Karena aku, Anda dan Tuan Pratama jadi salah paham. Sungguh minta maaf. Itu bukan urusanmu. Tak usah merasa bersalah. Bagaimana kalau Anda ajak Tuan Pratama? Biar ku jelaskan padanya. Entah dia percaya tidak. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, Anda tak usah khawatir. Nyonya dan Dimas Saputra di Hotel Valdon kamar 301. Menginap. Dia di mana? Dia... Amanda, kenapa kau tak pernah tahu harga diri? Dengarkan aku. Dia bilang perlu bicara. Ini pasti jebakan. Kopinya ternyata... Kau jelas mengkhianatiku. Arga saja belum cukup, sekarang ada Dimas juga. Kau tak bisa hidup tanpa lelaki? Di matamu aku hina sekali? Kenapa kau tak percaya iaku? Faktanya sudah jelas.
Mau aku percaya bagaimana? Dengarkan dulu, bukan begitu? Tak kusangka, demi kabur dariku, kau tega merancang ini. Apa maksudmu? Ini namanya main api, bakar diri sendiri. Dewan direksi desak aku usir kau. Tak kusangka, demi jauh dariku, kau rusak nama baikmu sendiri. Amanda, kenapa? Reza Pratama itu brengsek ganggu kau lagi? Kau hampir seharian belum makan. Ini teh susu favoritmu. Coba minum sedikit. Masih ingat juga kau suka ini? Arga, masa kecil dulu lebih baik. Masa kecil lebih baik. Masa kecil lebih baik. Waktu itu kau masih Putri Sulung Wijaya. Amanda, tinggalkan Reza. Aku tak bisa pergi. Masih mau kembali? Dia sudah perlakukanmu seperti ini. Nyawa yang tersisa untuk dihabiskan masih berapa? Aku tahu kau bermaksud baik. Tapi kakakku, Kau anggap dia kandung? Dia anggap kau adiknya? Semoga arwah Paman Wijaya tak rela kau jadi seperti ini. Amanda, bagaimana kabar kakakmu? Aku akan atasi. Kita bisa ke luar negeri. Ke negeri Aruna, Auroria, kemanapun kau mau. baik, aku ikut. Sekretaris Hartono, kau sudah sampai di Hotel Valdon? Tolong tanyakan, Nyonya ada? Tidak. Cari tahu alamat Arga. Baik. Manda, jangan sampai kutangkap kau. Aman di sini? Tenang saja. Apartemen ini atas nama temanku. Tak ada hubungan dengan keluarga Saputra. Arga, terima kasih. Tak perlu terima kasih. Aku cuma ingin kau baik-baik. Tenang. Keselamatanmu jadi tanggung jawabku. Begitu aku membaik, aku pergi. Takkan kurepotkan kau? Apa yang kau omongkan? Jangan banyak pikir. Anggap saja aku teman biasa. Bukankah dulu kau bilang, teman harus saling membantu? Mau makan apa? Akan kuparut apel untukmu. Sini aku yang cuci. Kalau gitu aku siapin koper. Amanda, asal kita bersama, pasti kau akan jatuh cinta padaku. Sekarang belum ada kabar tentang Nyonya. Waktu itu hotel ada resepsi pernikahan. Jadi tamunya banyak banget, Nyonya nggak kelihatan. Kalau Arga Gunawan, Dia masih kerja seperti biasa. Nggak ada yang mencurigakan. cari tahu soal keluarga Gunawan. Orang kita nggak berani selidiki mendalam. Keluarga Gunawan itu kan termasuk keluarga terpandang top. Kalau sampai tersinggung bahaya. Hilang tanpa jejak. Ngapain gua ada kalian sampah-sampah ini? Pasti ini urusannya ada hubungannya dengan Arga Gunawan. Segera hentikan semua kerja sama dengan keluarga Gunawan. Dan beritahu keluarga-keluarga lain. Siapa yang berani kerjasama dengan keluarga Gunawan, berarti melawan Reza Pratama. Gue lihat dia muncul atau enggak, Baik, Sekarang Reza Pratama, seluruh perhatiannya tertuju pada Amanda. Kamu pikir dia masih sempat memperhatikanmu? Jangan sebut nama perempuan hina itu di depanku. Aku ingin kamu tahan Reza Pratama. Kenapa aku harus membantumu? Bukankah dengan begitu kamu bisa dengan mudah jadi Nyonya Pratama? Bukankah itu yang kamu inginkan? Bagaimana kalau aku berkata, semua itu masih belum cukup? Lagi pula mengusirnya keluar. Aku juga bisa lakukan sendiri. Setelah berhasil, aku akan serahkan keluarga Gunawan ke tanganmu. Kamu pikir aku percaya perkataanmu? Aku anak di luar nikah keluarga Gunawan. Aku ingin kamu tahan Reza Pratama, bahkan membunuh ibu kandungku. Dia kira aku tak tahu apa-apa, padahal aku sudah lama membenci keluarga Gunawan. Tidakkah kamu takut? Aku melaporkanmu? Kamu pikir aku tak tahu titik lemahmu? Berani mendatangimu? Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Pratama dulu? Kematian ayah Wijaya? jangan sampai kutangkap kau. Kematian ayah Wijaya? Jangan sampai kutangkap kau. Tuan Muda Gunawan? Mari minum. Halo. Anak durhaka demi seorang perempuan berani melawan Reza Pratama. Berani cuma-cuma sangat Reza Pratama. Besok pagi sebelum jam 8. Kalau perusahaan belum bisa beroperasi, aku bagi tahu media. Putus hubungan bapak anak kita. Reza Pratama mau bunuh atau hukum kamu. Itu urusannya. Tak ada kaitannya dengan keluarga Gunawan. Oke. Tak ada kaitannya ya sudah? Besok aku harus pergi.
Kalau tidak, kita sama-sama hancur. Kak Reza, hari ini ada acara nih. Temani aku dong ya. Ya, pasti. Dia yang terbaik buatku. Kak Reza, Sok pintar sendiri. Halo. Aku segera ke sana. Mobil hampir sampai. Di jalan pasti sepi. Santai aja. Kalau pergi kali ini, barangkali tak akan pernah kembali. Bagaimana kamu menemukan kami? Kira bakal bisa kabur? Makasih sudah jagain beberapa hari ini, Tuan Muda Gunawan. Amanda, cepat ke sini. Memang selalu begitu. Amanda, kenapa kamu begitu ingin meninggalkanku? Bertahun-tahun ini, apa kamu pernah anggap aku manusia? Gue diracun, kamu tak tanya atau apapun. Langsung lempar semua kesalahan ke gue. Kalau kamu memang tak pernah percaya, kenapa masih maksa gue tinggal? Setelah kejadian itu, aku langsung suruh orang cari dia. Besok dokter akan mengoperasi. Sekarang ngomong gini masih ada gunanya. Lagi pula di hati kamu, ayahku adalah Algojo yang bunuh ayahmu. Sudah 3 tahun. Seperti katamu, dosaku sudah cukup ditebus? Alasanmu apa untuk menahanku? Antarkan Nyonya ke mobil. Nyonya, Reza Pratama, biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Arga Gunawan, Urusan kami berdua bukan urusanmu. Ingin mati, ku kabulkan. benar, kalau aku ikut, kau lepaskan dia? Amanda, Ayo naik! Aku tak mau berkelahi di depan wanita. Lain kali kau mati. Minum bubur ini. Tak mau. Jangan sampai ku suruh lagi. Sudah aku bilang aku tak mau. Sikap apa ini? Kamu mau aku seperti apa? Dengan penuh cinta. Kalau begitu, cari Citra Mahendra. Amanda Wijaya, kenali posisimu. Dikasih baik malah kurang ajar. Kau gila? Reza Pratama, harus begini kita saling menyiksa? Aku memang gila. Sejak pertama kali lihatmu, aku sudah gila. Kakiku? Terpeleset di mana? Di sini? Ke rumah sakit. Ayo. Aduh Kak Amanda, kenapa? Teman masa kecilmu ada di rumah. Kau tak perlu ke rumah sakit. Aku tak mau lihat ini jadi salah paham. Urusi saja dirimu. Amanda Wijaya, kenapa kau terus menghantuiku? Hasil pemeriksaan siap. Amanda, Anda hamil. Hamil? Amanda, Istirahatlah. Ini obat penguat kandungan. kenapa kau tega? Apa maksudmu? Begini. Sejak Citra pindah ke sini, kita tak pernah sekamar. Bagaimana mungkin hamil? Kau kira ini bukan anakmu? Memang bukan. Aku tahu kau membenciku. Tapi tak kusangka kau balas dendam begini. Benar. Ini bukan anakmu. Amanda Wijaya, dengar janin ini tak boleh lahir. Kau mau apa? Besok dokter akan mengoperasi. Kau suka anak masih muda? Nanti kita punya anak sendiri. Kau ingin balas dendam. Aku bisa pura-pura lupa. Tapi tak mungkin kubiarkan kau lahirkan anak Arga. Aku Dengar. Aku dan anak ini hidup mati bersama.
Bunuh aku dulu baru dia. Kak Reza, aku mau bicara. Ada apa? Kalian kan akrab. Aku takut engkau marah. Tak apa. Bilang. Waktu itu Kak Amanda memukulku. Dia bilang tiap hari bersamamu, dia merasa sangat jijik. Dia bilang pasti balas dendam. Bilang ini biar kau waspada. Kalian kan dekat. Tak mau kalian renggang. Dia bilang begitu. Ya. Kak Reza. Semua berubah sejak itu. Kau salahkan aku? Kau salahkan aku dan ayah? Tak sempat ke rumah Pratama? Kalau kami sampai, Paman Pratama tak akan dibunuh ayahnya Amanda. Citra. Bukan begitu. Kenapa tak mau kawin denganku? Kau tahu orang luar omong apa? Kata mereka, Putri Sulung Mahendra kok rela jadi simpanannya? Jadi mau apa? Aku mau, kapan kau usir dia? Lalu bersama denganku. Citra. Aku tahu kau sedih. Tunggu lagi. Sudah 3 tahun belum cukup? Belum cukup? Kata ayahku. Kita bersatu, keluarga Mahendra akan mendukungmu sepenuhnya. Dengan dukungan keluarga Mahendra, bukankah kamu ingin kuasai seluruh kota? Pasti bisa kamu capai. Citra. Nanti setelah dia melahirkan, aku akan menikahimu. Anaknya akan kamu besarkan. Sudahlah. Begitu saja. Aku ada urusan lain duluan. Tunggu dia melahirkan? Sampai kapan aku harus menunggu? Belakangan ini, dia masih rutin minum obat? Ya, obat yang diminum Nyonya. Atas perintah Direktur Utama Pratama. Malam ini, kamu curi obatnya? Ini rasanya kurang baik. Ini, wah maaf sekali Nona. Baik, aku terima. Tenang saja Nona. Perintah Nona pasti aku lakukan. Di Direktur Pratama, Anda kembali. Nyonya masih belum mau makan? Aku sudah buatkan beragam masakan enak, tapi dia tidak mau makan. Aku sedang pikirkan untuk buatkan Nyonya sup. Silakan kembali kerja. Minum ini. Kamu mau apa? Apa yang kamu lakukan? Minum. Besok akan kuatur dokter untuk operasimu. Aku tahu kamu suka anak. Kamu masih muda. Nanti kita bisa punya anak sendiri. Baik, aku minum. Kamu gila. Kau gila. Reza Pratama, aku takkan biarkan kau sakiti anakku. Ini obat penguat kandungan untukmu. Kenapa kau tak percaya padaku? Kau bohong. Kau terus bilang mau menggugurkan kandunganku. Bagaimana aku percaya padamu? Kondisimu sangat lemah. Ramuan biasa tak ada gunanya. Sudah lama aku mencari. Aku dapatkan akar astragalus berusia ratusan tahun ini untuk menghangatkan dan menguatmu, menjaga kandunganmu. Kalau tak percaya, tanya dokter sekarang juga. Apakah ini benar? Aku tak peduli apakah yang kau katakan benar atau palsu. Yang kau bawa ini takkan kuminum seteguk pun. Pergi sekarang. Pergi. Pergi. Kau pergi sekarang. Kau pergi. Amanda. Nona Mahendra, aku periksa ke rumah sakit. Yang dia minum obat penguat kandungan. Apa? Obat penguat kandungan? Dia ternyata hamil. Iya, makanya Direktur Utama Pratama akhir-akhir ini sangat perhatian kepada Nyonya.
Perempuan hina. Selanjutnya gimana? Kau beli obat penggugur kandungan? Ganti obatnya. Ini, bolehkah? Takut apa? Nanti aku menikah dengan Kak Reza, pasti ada bagianmu. Kalau dilakukan harus rapi, jangan ada yang tahu. Amanda Wijaya, kau takkan bisa punya anak seumur hidup. Amanda, Ada apa? aku bawa bubur kacang merah favoritmu. Coba cicip. Bulan juga cerah. Mau jalan-jalan bareng. Olga, Kemana sih kita bisa bicara baik-baik? selain lepaskan aku, tak ada yang perlu dibicarakan. Amanda, cuma satu tanya. Pernah suka aku? Tidak, Pernah cinta aku? Heza. Aku lagi nggak mood ngobrol. Mau sendirian aja. Jangan ganggu aku. Aku udah muak sama kamu. Amanda, aku tahu dulu banyak salah. Tapi, Kalau bosan cari Citra, jangan ganggu aku. minum obatmu ya. Kutunggu di luar. Pergi? Lagi ngapain di sini? Kenapa belum tidur? Lapar? Bukan urusanmu. Mau apa sih lo? Pilih tidur sekarang atau lari lagi? Nggak jamin apa yang bakal kulakuin. Keluarlah. Jangan kira Kak Reza baik dikit. Langsung somong. Percaya nggak? Sebutanku aja. Bisa usir kamu dari sini. Bagus. Gue langsung kasih tempat. Biar lo nggak cari-cari masalah. Sama siapa lo pamer? Mending buat ngajak dia lepasin gue, daripada buang-buang waktu ke gue. Kan gue yang kenal dia dari kecil. Lo yang tiba-tiba muncul, yang pisahin kami. Gue yang pisahin kalian? 3 tahun lalu, bapak lo mengincar keluarga Pratama, lalu bunuh bapak gue dan kepalanya. Terus tuduhin bapak gue. Bikin Reza benci banget sama keluarga gue. Kalian keluarga Mahendra biang keladinya. Berani-beraninya lo hadapin gue. Tapi nggak apa-apa. Dengan tulus gue doain lo. Soalnya sampah cocoknya sama sampah, langgeng selamanya. Siapa yang lo ejek? Mending lo tempelin Reza. Suruh dia jangan ganggu gue. Jalang. Masa lo pikir bisa lahirin anak keluarga Pratama? Kata Kak Reza. Begitu anak lo lahir, langsung serahin ke gue. Nanti anak lo panggil gue mama. Gue pasti rawat dia baik-baik. Gue bunuh lo. Lepasin! Soalnya sampah cocoknya sama sampah. Perempuan hina. Coba bunuh. Amanda, Kak Reza. ada apa? Kak Reza. Gue cuma mau jenguk Kak Amanda. Tanpa diduga, dia menyiram gue pakai air panas. Dia bilang mau bunuh gue. Amanda Wijaya, gila kau. Iya, gue sudah gila. Malah gue pikir kau akan berubah. Sungguh menggelikan. Sebenarnya kalian berdua sama saja. Apa yang terjadi? Pergi, kalian semua pergi. Kau istirahat dulu yang baik. Tunggu gua balik. Nyonya, ini obat hari ini. Jangan lupa minum ya. Perutku sakit. Ada orang di luar tidak? Aku sakit perut. Ada orang tidak? Ada orang? Ada orang di luar tidak? Tolong, ada orang tidak? Dapatkan bantuan.
kondisi pasien ini memang sudah lemah. Mana bisa makan obat penggugur kandungan? Ini sungguh ceroboh. Ini laporan pemeriksaan. Sekarang harus tirar baring untuk menjaga kandungan. Jangan emosi lagi, nanti tubuh tambah sakit. Gue akan datang setiap hari untuk suntikan penguat kandungan. Reza Pratama, hatimu kejam sekali. Kau mencurigai gua? Masa tidak? Kau selalu benci lihat anak ini. Selalu ingin gua gugurkan dia. Bukan gue sudah bisa terima anakmu. Gue bahkan sudah beli baju untuknya. Kalau gue mau kau gugurkan kandungan, ngapain gue repot-repot begini? Itu hanya sandiwara. Sekadar membujukku minum obat aborsi, dasar sampah manusia. Sudah kubilang, kalau aku terima anakmu, takkan kulakukan ini. Reza Pratama bukan orang macam tuh. Kamu orang seperti apa? Kau sendiri yang tahu, bisnis itu keras. Apa yang takkan kau lakukan? Amanda Wijaya, selama ini, di matamu aku seperti ini? Selidiki, gali habis rumah Pratama sekalipun. Cari siapa pelakunya yang ganti obat aborsinya. Siap! Bagaimana dengan Nona Mahendra? Dia juga tak boleh luput. Baik. Direktur Pratama? Maaf lancang. Orang hamil katanya moodnya mudah berubah. Makanya Nyonya sering bertengkar dengan Anda. Kurasa mungkin masih ada Anda di hatinya. Waktu Anda mabuk itu, saya antar pulang, dialah yang jagai Anda semalaman. Kapan? Malam setelah Anda pukuli Dimas Saputra. Anda kumpul dengan kawan-kawan dan mabuk, lupa? Setelah kau tebus dosamu, malam itu, anakku, itu anakku. Dia hamil anakku. Cepat. Cepat! Dengar-dengar aborsi gagal? Kamu memang beruntung ya? Keluar! Kau perempuan hina. Di rumah sakit masih coba-coba goda cowok. Coba lihat wajah imut ini. Dengarkan, di dunia ini, selain gue, gak ada perempuan lain yang boleh lahiranin anak Kak Reza. Kau gila? Perawat! Perawat! Teriak lagi. Mereka semua udah gue suruh pergi. Malam ini Kak Reza juga gak bakal datang. Kau mau apa? Awalnya gue gak mau sentuh kau langsung. Gigi. Tapi siapa suruh minum obat aborsi gak mempan? Kau yang ganti obat gue. Gue bunuh kau. Amanda Wijaya gak bakal biarin kau hidup lewat hari ini. Biar kau hamil. Tolong. Gue hajar kau. Kau lawan gue? Dokter, tolong. Ada orang nggak? Ada orang di luar nggak? Tolong. Dokter. Tolongin gue. Tolongin gue, dokter. Tolong. Tolongin gue. Tolong. Apa? Kenapa perempuan jalang ini belum mati? Sial, cari orang buat gue. Amanda, dulu gue banyak berbuat salah. Gue minta maaf. Tenang aja. Gue janji nggak akan ada yang ganggu kau lagi. Nanti asal kau nggak keberatan, gue nggak bakal campuri urusan kau syuting. Atau urusan kau deket sama orang lain. Oh iya, kamu kan selalu ingin ke Auroria. Setelah urusan perusahaan selesai, kita pindah ke sana ya. Kita beli rumah besar di sana. Yang kamu suka. Saat kamu sadar, kita tak pernah bicara baik-baik seperti sekarang. Jadi ada satu hal
yang belum pernah kukatakan. Aku cinta padamu. Aku tak pernah menyalahkanmu. Bu Pratama, waktunya ganti perban. Perawat sebelumnya di mana? Perawat Santoso, hari ini dia ada urusan, jadi saya gantikan. Oh iya Bu, biaya pengobatan hari ini ada masalah. Silakan lihat. Baik, saya urus. Doctor. 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 Pak Pratama, ini komposisi obat yang terdeteksi. Ini ingin membunuh Bu Pratama. Pasti perawat tadi. Orangnya sudah ditemukan? Belum, tapi kami mendapat petunjuk. Dia dikirim organisasi pembunuh bayaran dari kota Marina. Dalang di baliknya masih belum diketahui. Meski tak tertangkap, ada petunjuk. Selidiki. Maksud Anda, Keluarga Wijono selalu bermusuhan dengan kita. Mereka sangat dicurigai. mengerti. Bagaimana dengan Nona Mahendra? Lanjutkan penyelidikan. Baik, Aku tak percaya tak ketemu. Kau mau apa? Masalah keluarga Gunawan. Sudah beres cepat sekali. Aku bukan untuk bertengkar. Demi Amanda. Asal jangan ikut campur urusan suami istri kami. Bisnis keluarga Gunawan. Sambungkan. Reza, apa pertarungan kita masih penting? Yang penting adalah Amanda. Keluarlah sebentar, ada yang perlu kubicarakan. Kuberi dia obat sesuai saranmu. Sekarang Reza terus mencariku. Kalau begitu, ternyata mereka sudah saling kenal. Akan kubantu? Aku bantu kamu ketemu Raja Maut. Rekamannya asli? Sampai sekarang masih mau lindungi si Mahendra itu? Aku bukan melindunginya. Aku hanya ingin pastikan keaslian bukti ini. Mereka bertemu di Mal Gunawan hari itu, lalu hilang. Kuduga Citra yang beraksi. Petunjuk ini akan kusuruh orang selidiki. Oh iya, kau harus bantu aku. Asal bukan menyakiti Amanda. Ini video Amanda dipukul hari itu. Kualitas gambarnya rendah? Bantu buatkan sketsa wajah pelakunya. Baik. Mulai sekarang, ini kamarku. Amanda Wijaya. Matilah kau! Aku Nyonya Pratama. Rumah ini nanti semua milikku. Akhirnya kau datang, Kak Reza. Kak Reza. Aku Nyonya Pratama. Citra Mahendra. Citra Mahendra. Nona Mahendra ikut kami. Sudah larut malam begini. Ada apa dengan Kak Reza? Bawa pergi Apa maksud kalian? Nona Mahendra. Jangan nanti menyesal. Lepaskan aku. Kalian tahu siapa aku?
Aku Nyonya Pratama di sini. Bisa-bisanya kalian melakukan aku begini. Kak Reza takkan biarkan kalian. Kebetulan, hari ini justru Direktur Utama Pratama yang menyuruh kami. Pergi. Lepaskan. Diam! Kubilang diam! Aku tak akan biarkan kalian. Lepaskan aku. Aku tak akan biarkan kalian. Lepaskan. Kau lepaskan aku. Kak Reza. Lihat, mereka menyakitiku. Sakit? Merasa tidak adil? Kak Reza, jangan lihat aku seperti itu. Aku takut. Baru segini sudah takut? Pernahkah kau pikir Kak Amanda juga bisa takut? Apa yang kau bicarakan? Ada apa dengan Kak Amanda? Ada apa? Dia terluka, kau tak tahu? Aku tak tahu apa-apa. Kau tak tahu apa-apa? Baik, bawa orangnya ke sini. Kau sembunyikan dia, lalu kupikir tak bisa kutemukan? Bukan begitu. Bawa dia di tanganmu, hanya mati belaka. Lebih baik mengaku padaku, menyeret orang tertentu. Itu tidak benar. Itu semua fitnahnya. Tapi dia bilang kau yang menyuruhnya. Mana mungkin Kak Reza? Karena dia punya niat tak senonoh pada Kak Amanda. Jadi bukan karena dia mengejar saya tak setuju. Jadi dia memfitnah saya. Benar. Mengarang saja harus lebih meyakinkan. Kau manfaatkan Dimas Saputra yang naksir kamu untuk terus memecah belah hubunganku dengan Amanda, bahkan menyuruhnya meracuni Amanda hingga dia kabur dari rumah. Sudah banyak yang kau lakukan. Kau pikir semua bisa ditutup-tutupi? Semua itu karena aku terlalu mencintaimu. Aku hanya sesaat tak sadar. Cinta? Cinta bisa jadi alasan untuk terus menyakiti Amanda? Amanda Wijaya, si perempuan hina itu, sudah sekali menyakitiku, dan aku tak bisa balas. Masih tak bolehkah aku membencinya? Kamu nanti aku malah nikahi Amanda Wijaya. Dan aku yang menahannya di sini. Kenapa tidak membenci aku saja? Membencimu? Aku juga ingin membencimu. Tapi aku tak sanggup. Kak Reza, kita ini teman sejak kecil. Tumbuh bersama agar bisa jadi pasanganmu. Ku coba keras jadi lebih baik. Tapi kamu khianati aku malah nikahi Amanda Wijaya, si perempuan hina itu. Justru karena kita berdua, teman sejak kecil, kamu sangat mengecewakanku. Bertahun-tahun ini, diam-diam ataupun terang-terangan, kau tak pernah berhenti menjegal Amanda. Jangan kira aku tak tahu. Kamu tahu kan? Awalnya aku tak mau turun tangan. Gigi. Tapi siapa suruh aborsi gagal? Kau yang kasih obat itu. Aku akan bunuh kau. Amanda Wijaya. Aku tak akan biarkanmu hidup keluar rumah sakit. Bukan begitu. Kak Reza, bukan begitu. Dengar, aku tidak... Bawa dia. Ayo! Lepaskan aku. Reza Pratama, jangan perlakukan aku begini. Keluarga kami penyelamat hidupmu. Mau balas budi dengan kejahatan? Saat keluarga Wijaya menyerang kalian dulu, aku dan ayah datang selamatkanmu. Tanpa kami, familia Pratama takkan ada hari ini. Ah, kau ingatkan aku. Yang bunuh ayahku saat itu justru keluargamu. Dulu 3 keluarga kita sahabat karib. Familia Mahendra ambisi kejam, bermaksud mencaplok kedua keluarga kami, menggelar perjamuan jebakan, bunuh ayahku dulu, lalu bunuh ayah Amanda, lalu bersihkan TKP, dan kau kembali. Jadi pahlawan penyelamat selama ini. Kalian ayah anak makin minta lebih, sudah lama aku sabar. Tidak mungkin. Ini semua bohong. Tidak mungkin ya? Mau dengar ini? Kenalan baik ini, jangan salahkan aku. Salahkan bisnis kalian yang gegabah. Merepotkan rezekiku. Hahaha. Pak Mahendra, kau mau apa? Ini ayah simpan di pot sebelum wafat. Bukti tak terbantahkan. Kau sudah lama duga, kan? Tentu, keluarga Pratama takkan tunduk padamu. Kutahan Amanda di sini untuk cegah kau bantai bersih. Kak Reza, bukan aku... Sikra Mahendra, tindak terburukmu, racuni anakku.
Mati bayar nyawa, itu sudah hukum alam. Ganti dengan sisa hidupmu. Bawa dia. Ayo! Heza Pratama, kau tak bisa melakukan aku gini. Kutuk kau dan Amanda putus keturunan. Kau mau apa? Jangan pergi. Heza Pratama, kau pikir aku akan maafkan kau? Keluarga Mahendra sudah tamat. Tak ada lagi yang ganggu kamu. Amanda, beri aku kesempatan lagi. Lepaskan dulu. Setuju dulu. Baik, aku setuju. Apa ini? Rayon lama untukmu, buang saja. Ada apa? Coba pakai. Sudah kubilang, aku nggak suka. Coba dong. Sudah bilang, aku nggak mau pakai. Jangan dibuang, aku mau. Amanda, lihat panjangnya cocok sekali. Warnanya juga favoritku. Amanda, dulu kamu juga putri sulung keluarga Wijaya. Kenapa bisa merajut? Pasti jari-jarimu terluka banyak. Jangan lagi menyusahkan diri. Sayang, Kalau tak suka, berikan padaku. suka. Amanda, ini hadiah terbaik yang pernah kuterima. Amanda, Kamu mau apa? aku belikan baju dan tas yang kamu sukai. Coba. Semuanya tak kusuka. Ini kartu kredit. Pakai sebebasnya. Beli apapun yang kamu mau. Oh ya. Ini bola kristal edisi terbatas. Memang tak terlalu persis. Tapi ini yang paling mirip yang ku dapat. Aku tahu bola kristal ini sangat berarti bagimu. Seharusnya aku tak menghancurkannya. Aku minta maaf. Sekarang bilang begitu, percuma saja. Kematian Paman Wijaya sangat memukulmu. Dulu kamu juga putri sulung keluarga Wijaya. Amanda, aku juga kehilangan ayah. Karena kita berdua sama-sama menderita. Lalu mengapa selama ini kamu perlakukan aku begini? Aku punya alasan. Setelah ayahku tiada, sesepuh perusahaan tak hanya meremehkanku, bahkan ingin menggantikanku. Selama ini, aku butuh keluarga Mahendra agar bisa bertahan. Dengan tetap hidup, baru bisa kita balas dendam. Untuk kita berdua. Serangan keluarga Mahendra bukan cuma ke aku, mereka juga mengincar kekuatan keluarga Wijaya. Aku menikahimu. 1, untuk melindungimu. Dan 2, aku memang cinta kau. Aku sungguh cinta padamu. Tapi saat itu kita baru ketemu 2 kali. Amanda, aku jatuh cinta padamu sejak pertama lihat. Selama ini, aku terus bersembunyi menunggu waktu, supaya suatu saat bisa balas dendam. Sudahlah, jangan lanjutkan. Dulu keluarga Wijono ingin balas dendam, situasi genting, aku sembunyikan kau di situ. Tempat itu aman. Jangan melawan. Hanya aku dan sekretarisku yang tahu. Kalau aku jadi korban, dia akan bawa kau pergi. Aku mau kau hidup.
Jam berapa? Kenapa tak bangunkan aku? Cuma mau kau tidur lebih lama. Oh ya, ku jadwalkan pernikahan akhir bulan depan ya. Cepat sekali? Aku belum bilang mau maafkan kau. Cincinku sudah kau pakai. Masih mau cari alasan? Kau yang cari-cari alasan. Baiklah, tak boleh ulangi. Mau ada lain kali? Tidak, aku sumpah. Istriku tercinta sudah bilang, tak ada yang tahu kau sudah menikah, dan tak ada yang tahu siapa suamimu. Aku tak akan biarkan aktor lain mendekatimu. Kau anak kecil apa? Cemburu hal kecil begini saja? Aku memang terbuat dari cuka. Dan, ini memang sudah seharusnya untukmu. Reza Pratama. Aku cantik tidak? Cantik. Apapun yang kau pakai tetap cantik. Kau tiba-tiba begitu baik padaku. Aku tidak biasa. Bagaimana jika suatu hari? Tidak akan ada bagaimana jika. Mulai sekarang juga jangan bicara begitu. Dulu kita sudah melewatkan terlalu banyak, aku akan ganti berlipat. Bagiku, kau adalah duniaku, pilihan utamaku. Dan satu-satunya, mengatur sandiwara sendiri. Sampai kapan kau mau berpura-pura? Ku beritahu, kau milikku. Reza Pratama, apa maumu sebenarnya? Lepaskan aku. Diam, Keluarkan aku. Keluarkan aku. tapi bukan untuk bermesraan dengan pria lain. Tanpa pria kau tak bisa hidup, ya? Kau sampah manusia. Aku Reza Pratama bukan orang seperti itu. Ada orang tidak? Ada orang tidak? Aku tak izinkan kau kenapa-apa. Siapkan mobil ke rumah sakit. Aku mencintaimu. Di dunia ini, banyak hal yang tak pasti. Tapi yang bisa kupastikan adalah, aku mencintaimu.